Oke, halo semuanya, balik lagi sama gua. Sekarang kita sudah berada di chapter 12 yaitu mutating data. Oke, di sini kita akan belajar ya apa itu React Server Action dan juga bagaimana caranya menggunakan itu untuk mutating data. Yang kedua itu how to work. Oke, Oke, balik lagi sama gua sekarang kali ini. Oke, balik lagi sama gua. Kali ini kita sudah berada di chapter 12 dengan materi mutating data. Di sini kita akan belajar ya apa itu React Server Action dan juga bagaimana cara menggunakannya untuk mutate data. Lalu bagaimana bekerja menggunakan form dan juga server komponen. Lalu best practice untuk bekerja menggunakan native dari form data object. Ini include dengan type validation. Lalu bagaimana revalidate client cage menggunakan revalidate path API. Lalu bagaimana caranya membuat dynamic route segment dengan specific ID. Oke, di sini ya. Yang pertama server action. Apa itu server action? Jadi React Server Action katanya ini bisa mengizinkan kita untuk run asynchronous code secara direct di dalam server katanya. Nah, dia akan mengeliminasi yang dibutuhkan untuk membuat API endpoint untuk mutate data kita. Nah, daripada kita inside you write external function that execute on the server and can be invoked from your client server component, security is a top priority. Jadi security itu ada di prioritas paling atas ya untuk aplikasi web kita. Nah, as they can be vulnerable the various threats, this is where server action come in. Dia menawarkan kita security yang efektif, solusi security efektif, lalu memprotek perbedaan tipe dari berbagai serangan. Lalu dia akan mengamankan data kita dan dia juga akan make sure akses yang diautorisasi. Lalu server action juga server action teknis itu seperti post request, encrypt closure, strict input checks, error message hashing, host restriction, all working together significantly enhance your app safety. Jadi dia akan bekerja secara berbarengan gitu ya. Lalu di sini using from server action. In React, you can use action attribute in the form element to invoke action. The action will automatically retrieve the native form data object containing the captured data. Nah, contohnya di sini untuk server actionnya export default function fake ya untuk halaman rootnya ya, fake-nya. Lalu di sini async function create ini form data. Lalu di sini kita bisa menggunakan use server. Lalu di sini logiknya untuk melakukan mutate data kita. Nah, di sini kita akan mereturn sebuah formnya ya. Form create di sini ya. Kita returnnya di dalam sini. Oke, di sini untuk invoke the action using action attribute. Nah, Next.js with server action. Server action also deeply integrated with Next.js caching katanya. Nah, ketika form disubmit ya atau dikirim gitu dari server action itu tidak hanya bisa menggunakan not only can you use the action to mutate data, tidak hanya bisa menggunakan action to mutate data, tapi kita juga bisa merevalidate associated cache menggunakan API seperti revalidate dan juga revalidate tag. What's one benefit using a server action? Apa manfaatnya menggunakan server action gitu ya? Dia akan melakukan sebuah data encryption harusnya ya. Dan juga dia akan progress sleep engagement. Creating an invoice. Here are steps you will take to create a new invoice. Create a form to capture user input. Jadi kita disuruh membuat sebuah form untuk capture user input, lalu kita membuat server action dan menginvoke itu dari form. Setelah itu di dalam server action kita akan extract data seperti from data object.
Yang keempat, kita validate dan juga prepare data untuk di-insert ke database. Setelah itu kita akan insert data dan juga handle semua error atau berbagai error. Lalu kita akan revalidate cache dan juga kita akan meredirect user kembali ke halaman invoice page. Yang pertama di sini di dalam subfolder invoice ya, atau di lib segment invoice ini kita bisa menambahkan sebuah root segment dengan nama create ya, dan juga dengan file page.tsx. Jadi kita bisa menambahkan sebuah folder create dan juga membuat file page.tsx pada lib segment invoices. Di sini kita bisa tambahkan create dan juga page.tsx. Oke, ini gue jalankan dulu. Oke, kita akan menggunakan sebuah root untuk create invoice di bagian page.tsx. Kita bisa copy ya untuk kodenya, dan kita juga bisa spend waktu kita untuk mempelajarinya gitu. Oke, kita bisa paste dulu aja di sini. Nah, jadi di sini ya, kalau dilihat itu kita mengimport sebuah form ya. Di sini sudah disediakan oleh Next.js. Oke, di sini kita bisa lihat dia seperti. Oke, di bagian create from.tsx ini ada di bagian UI ya. Nah, ini adalah sebuah UI dari form yang nantinya akan ditampilkan gitu. Dan ini sudah dibuatkan oleh Next.js pada sampel yang kita clone gitu ya, pada starter kitnya. Oke. Jadi di sini dia juga mengimport sebuah customer field dari definition ya. Kalau kita bisa cek di bagian sini. Nah ini adalah tipe datanya yang sebelumnya kita sudah pelajari juga ya, untuk tipe data pada database kita gitu. Nah di sini dia mengimport sebuah customer field. Nah berarti ada ID dan juga ada name di sini. Oke. Setelah itu next link kita juga sudah pelajari sebelumnya, dan juga ada di sini ada icon-iconnya dari dari hero icons. Oke. Dan juga ini tipenya adalah outline gitu. Sini ada check icon, clock icon, currency dollar icon, user circle icon, dan juga di sini dia mengimport sebuah button. Nah, buttonnya ini juga sudah dibuatkan ya komponen buttonnya oleh Next.js. Di sini dia mengimport CSLX untuk class name-nya ya, untuk CSS-nya. Nah, di sini bisa dilihat ini ada button, class name-nya seperti ini. Oke, ya. Kita bisa buka lagi pada bagian sini. Nah, di sini sebuah form. Lalu untuk ini ada pembungkusnya, ada div-nya. Di sini customer name-nya katanya ya. Di sini ya, kita bisa memilih sebuah customer ya, select dengan select. Oke, default value-nya adalah null, dan customer-nya di sini itu dilakukan mapping. Oke, di sini untuk key-nya ada customer ID, untuk value-nya juga customer ID, dan untuk data yang tampil adalah namanya customer name. Lalu di sini ada icon-nya ya, dan juga di sini ada bagian invoice amount atau nominalnya ya. Oke, di sini ada invoice statusnya. Lalu di sini ada button untuk cancel, dan juga ada submit. Nah, cancel ini tidak menggunakan button, dia menggunakan sebuah link yang akan dikembalikan ke root invoices gitu. Oke. Kita bisa kembali ke page.tsx-nya, berarti kita bisa lihat lagi di sini juga mengimport sebuah breadcrumbs. Nah, breadcrumb itu ada di bagian atas ya, biasanya ada di bagian sini nih nanti. Gitu. Jadi dashboard / invoices kayak gitu sih biasanya. Coba nanti kita lihat aja. Ya di bagian nav. Oke, breadcrumbs di map juga. Breadcrumb href. Oke, jadi nantinya breadcrumb ini harusnya bisa diklik karena dia menggunakan sebuah link. Oke. Kita bisa kembali lagi ke page.tsx. Di sini menggunakan sebuah fetch customer function yang diambil dari data ini ya, fetch customer. Jadi dia akan melakukan select ID dan juga name dari table customers dan akan diorder secara ascending. Oke.
kita bisa kembali lagi. Oke, berarti di sini akan menjadi breadcrumb-nya. Labelnya invoice. Nah, untuk breadcrumb-nya di sini ya. Tadi kan kita import breadcrumbs nih. Jadi kita akan masukkan labelnya adalah invoice. Nah, untuk href-nya adalah ini, export invoices, labelnya adalah create invoice. Href-nya adalah dashboard invoice / create aktif ya, diaktif true gitu. Jadi komponen ini breadcrumbs ini itu akan menerima dari sini ya, kan dari sini datanya gitu. Oke, lalu kita import form. Customernya adalah customer gitu. Formnya dari sini tadi, form dari sini. Oke, customer kan di sini. Nah, customer bisa lihat di sini kan di mapping datanya itu dari mana ya, dari sini, dari fetch yang ada di pack.tsx dalam subfolder create ini. Oke, kalau kayak gitu kita coba ya. Lihat, mungkin bisa kita klik di sini. Wait, gua refresh dulu ya. Oke, ini adalah sebuah breadcrumb nih. Kalau kita klik, dia akan kembali ke invoices. Oke, kalau kita klik di sini, dia tetap di sini karena ini adalah href-nya. Kalau ini adalah href-nya adalah dashboard / invoice aja gitu. Nah, di sini kita bisa select nih customer yang sudah di mapping itu dari fetch data. Lalu untuk amount-nya kita bisa isi juga. Untuk statusnya di sini juga kita bisa tambahkan ya, pending atau paid gitu ya. Oke. Sebelum kita submit, kita kembali lagi ke tutorialnya ya, ke dokumentasinya. Jadi pack server kita itu fetch customer ya, tadi gue udah bilang. Lalu navigate from komponen, di sini ada select, ada inputan untuk amount, juga ada inputan untuk status yaitu tipenya radio, untuk amount itu number, dan juga submit untuk buttonnya. Oke. Kita bisa membuat server action di sini. Oke, kita akan klik directory dengan nama action.ts. Di bagian atas kita bisa menambahkan use server nih. Oke, kita kembali ke bagian lib dan juga ke bagian oke, di sini itu kita membuat baru ya, action.ts. Oke, di bagian lib kita buat file baru action.ts dan kita menambahkan use server. Oke, kita bisa kembali lagi. Nah, di sini katanya kita kalau menggunakan use server ya, kita akan mark atau kita akan menandai semua exported function atau function yang diekspor di dalam file ini ya sebagai server action gitu. Jadi server function ini can then be imported, akan nantinya itu akan bisa mengimport dan juga menggunakan akan bisa diimport dan digunakan di client dan juga server komponen gitu. Kita juga bisa menuliskan server action secara direct atau secara langsung ya di dalam server komponen dengan menggunakan use server di dalam action gitu. Jadi untuk di sini kita akan simpan dulu ya semuanya menjadi separate file. Nah, di action.ts ini kita akan membuat sebuah async function yang akan menerima sebuah form data. Jadi ini kodenya adalah export async function create invoice. Export async function create invoice, untuk parameternya adalah form data juga form data. Oke, kalau kita cek ya seperti ini. Oke. Setelah itu di bagian then in your form component import create invoice katanya from your action ts file. Oke. Berarti di bagian sini ya harusnya ya, create from. Oke. Kita bisa import create invoice yang tadi kita udah buat nih. Kita buka kurung awal dulu ya. Create invoice dari mana? Dari action yang ini, yang kedua ini ya, app lib action. Oke, kita udah import seperti ini. Oke, setelah itu kita akan menambahkan di dalam elemen ya, di dalam elemen form, yaitu create invoice ini. Oke, di bagian form actionnya kita tambahkan action
create invoice. Oke, ini bisa kita save dulu kayak gitu. Oke, good to know in HTML you do paste a URL to the action attribute. Nah, URL ini akan menjadikan destinasi di mana from data kita akan disubmit, terutama termasuk juga ya API endpoint. However in React the action attribute, di React attribute action itu akan diasumsikan sebagai special prop. Artinya React akan membuild atau membangun di atas ya untuk mengizinkan action to be invoked behind the scene. Server action create a post API endpoint. This is why you don't need to create API endpoint manually when using server action. Jadi kita tidak perlu membuat API endpoint secara manual kalau kita menggunakan server action. Tapi kalau kita menggunakan client side ya, client server gitu, kita harus membuat API endpoint secara manual gitu. Biasanya itu ada di dalam folder pages. Nah, sekarang kita akan extract from data. Kita kembali ke action.ts, kita bisa paste datanya ini ya, seperti ini ya. Ini kita paste aja untuk mempercepat waktu. Oke, seperti ini. Nah, ini akan dilakukan console dari datanya yang diterima nanti ya. Jadi from data itu customer ID-nya kita ngambil dari sini nih, dari parameter ini. From data, dari parameter from data kita akan get customer ID dan juga get amount dan juga status. Nah, customer ID itu dari mana sih? Nah, ini kita bisa lihat lagi di bagian sini ya, di bagian create from customer ID. Customer ID itu diambil dari sebuah atribut name. Ini ya, customer ID. Dan juga di sini juga kalau kita lihat di amount juga ada ya, name-nya amount. Kita bisa kembali lagi di bagian action ya, amount, dan juga untuk status juga diambil dari atribut name juga. Name-nya adalah status gitu. Nanti akan kita console nih datanya. Ini masih raw ya. Dan if you working with forms and have many files, you may want to consider using the entries method with JavaScript. Nah, jadi di sini juga kita bisa menggunakan sebuah entries function ya, entries method seperti ini. Kalau data kita banyak katanya gitu. Kini kita bisa skip dulu. Kalian bisa coba cek-cek juga di sini ya, JavaScript object from entries. Jadi di sini raw from data ya, object from entries. Jadi kan kalau di sini kan seperti ini ya, satu-satu gitu. Kalau kita bisa menggunakan entries, kita bisa menggunakan object from entries, from data, entries. Jadi kita bisa copy aja deh kayak gini ya. Kalau kita menggunakan entries, ini akan menjadi seperti ini. Seperti itu, aman ya. Kita coba aja deh, kita menggunakan sebuah entries mungkin ya, entries method. Kita akan validate and prepare data nih katanya. Before sending data to database, kita akan melakukan make sure ya, atau kita akan cek lagi nih datanya apakah format dari tipe datanya itu adalah sesuai gitu ya. Jika kita katanya, kalau kita ingat ya dari kursus sebelumnya gitu ya, di kursus yang awal-awal nih ya. Jadi invoice table kita akan expect data dengan following format yang gue bilang itu sebelumnya. Kalian bisa cek di video dari awal ya, dari awal video. Kalau kalian nonton dari awal, kalian pasti paham gitu apa yang dijelasin dari definition.ts ini. So far you only have the customer ID, amount, dan juga status di dalam form. Jadi ini ya, kita punya ini ya gitu. Setelah itu kita akan type validation dan juga coercion. It's important to validate that the data from your forms align expected type in your database. For instance, you add a console log inside your action. Ini kita bisa copy juga untuk kita menerima ya. Jadi kita pakai ini aja ya, nggak apa-apa. Kalau pakai ini juga nggak apa-apa, kita coba kayak ini. Ini type-nya, berarti kita akan menerima sebuah type-nya seperti ini. Kita cek juga definition tadi namanya apa ya, customer ID. Ini kalau di sini berarti kita ambil dari sini. Kita cek ya type-nya seperti ini. Di definition ini kita cek lagi tadi di mana. Di sini.
ID string, customer ID string, amount number, date string, statusnya pending dan juga paid. Ini adalah enumerate. Oke. Setelah itu bisa kita kembali, kita bisa nah di sini juga harus sesuai ya pada bagian inputannya. Inputannya itu adalah kalau amount berarti string, kalau amount, oke, kita akan notice nih amount type-nya string katanya, bukan number, karena input element itu number actually return a string not a number. Nah, untuk menghandle-nya katanya ya kita punya beberapa opsi nih katanya. Ketika kita bisa manual validate types using type validation library yang akan memangkas waktu kita dan juga effort kita. Untuk example kita bisa menggunakan Zot katanya di sini. Oke, Zot documentation. Nah, coba kita bisa ini dulu deh, kita create invoice dulu deh. Kita cek di konsolnya. Ya, ini ya. Oke, berarti ini semuanya bener ya, string katanya. Harusnya amount itu number kan, sisanya itu string baru. Oke, seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan sebuah library seperti Zot ini katanya. Oke, kita kembali lagi ke dokumentasinya. A TypeScript first validation library can simplify this text for you. Oke, interaction.ts import Zot katanya. Seperti ini ya. Ini bisa kita copy aja deh. Kita bisa copy di bagian action.ts nya. Oke, di bawah sini ya kita bisa import. Oke, setelah itu amount in file. Oke, ini kita parse kita counts nya. Nah, ini bisa kita komen aja. Dan tadi adalah raw from data ya. Kalau kita bisa lihat ya, raw from data itu mengambil dari parameter from data di sini. Nah, di sini juga sama, cuma kita langsung menggunakan customer ID di sini ya. Jadi kita konsul customer ID, amount dan juga statusnya dari mana? Dari create invoice di sini yang sudah menggunakan skema dari Zot ini. Oke, jadi amount itu akan di course menjadi number nih. Nah, untuk status juga ya ini enumerate, date-nya juga string, ID string, dan customer ID-nya jadi string gitu ya. Objeknya sudah diubah dengan menggunakan Zot di sini. Jadi untuk console log-nya ini bisa hapus untuk from datanya, raw from datanya. Oke. Ini kita bisa hapus aja ya mungkin ya untuk console log ininya. Sekarang kita coba untuk submit lagi ya. Amount 1000, statusnya paid, create invoice. Kalau kita cek di konsol, dia sudah menjadi number, yang tadinya adalah string sudah berubah menjadi number. Berarti ini sudah aman harusnya datanya saat dikirimkan ke database nanti. Oke. Oke, di sini amount in send, amount dikali 100 katanya. Nah, setelah itu kita akan membuat sebuah data date ya. Oke, setelah itu kita bisa insert katanya. Kita bisa mengekspor sebuah SQL untuk insert data kita. Jadi insert into invoices, customer ID, amount, status date, value-nya ini customer ID ya, yang sudah dibuat variabelnya. Dari sini ngambilnya. Lalu ada amount dan juga ada status. Ini bisa kita copy aja dari sini sampai sini. Wait. Oke. Ini kita bisa taruh di bagian sini. Oke. SQL-nya jangan lupa kita import. Oke, dari Vercel Postgres ya. Oke, right now we're not handling any error. Nah, jadi di sini kita belum handling error. Jadi kalau misalnya datanya ada salah gitu ya atau gagal insert database, kita belum punyai errornya gitu. Ini kalau kita create invoice mungkin ya. Nah, ini coba kita cek ke Vercel deh. Vercel. Ke bagian Next.js dashboard. Lalu kita coba, di bagian storage harusnya. Oke. Di sini coba kita cek ke bagian data.
di invoices ya. Ini kita itu insert tanggal 28 Agustus sih. Apakah itu datanya masuk ya? Oh, ini 28 Agustus. Gue nggak tahu, coba ya, ini tuh data yang baru atau bukan gitu ya. Coba kita balik lagi deh. Tadi gue insert berapa ya? Kita insert lagi deh. Amy Burns 20, coba page statusnya create invoice. Kita refresh dulu. Invoices paling bawah ya, ini udah masuk ternyata. Oke. Wait, berarti benar ya yang ini datanya. Tapi dia itu menambahkan sebuah angka 00 lagi di belakangnya. Padahal gue insert tadi hanya 20. Oke, karena di sini apa? Oh ya, karena di sini kita tadi dikali 100, gue lupa. Oke, berarti untuk insert data di sini sudah aman, tapi kita belum ada handling error. Nah, di sini juga kalau kita setelah create invoice ya, dia itu masih stay di halaman create ini. Jadi tugas kita adalah apa? Tugas kita adalah melakukan kembali atau revalidate ke bagian sini ya. Nah, ini ya, datanya udah masuk nih di sini nih. Oke. Oh, berarti dia akan dikonversi seperti ini ya, 0,00 jadi menjadi desimal gitu. Tadi kan ini 1000. Jadi tambahkan 00 juga di sini. Oke. Berarti kita tugasnya adalah revalidate sekarang. Kita kembali lagi ke sini. Kita akan import sebuah revalidate path ya. Sini ini konsolnya sudah selesai. Kita bisa hapus saja. Ini kita bisa import revalidate path. Path-nya kemana? Dashboard/invoices. Oke. Nah, sekarang kalau kita insert data delba 10, jangan 10 deh, 30 pending create invoice. Nah, belum terjadi apa-apa ternyata. Oke. Nah, di sini path will validate and refresh the fetched data on the server. At this point you also want redirect back to the invoice. You can use this with jadi kalau revalidate itu datanya itu akan di di fetching ulang lagi gitu. Tapi ini kita belum redirect, kita tambahkan lagi nih untuk redirectnya di sini. Oke, dari next navigation kita tambahkan di bagian sini. Oke. Jadi setelah kita kembali ke halaman invoice itu, nantinya datanya itu sudah diupdate gitu, sudah masuk gitu kalau kita kembali. Oke, kita coba lagi sekarang ya. Evil Rabbit 40, statusnya paid, create invoice ya. Nah, ini dia. Nah, 40 ya Evil Rabbit, ini adalah delba. Oke. Kenapa ini tidak di paling atas ya? Karena ini diurutkan secara ascending dari namanya gitu, dari A, B, C, D, E sampai Z gitu. Jadi si AMI ini di paling atas. Nah, gitu pokoknya. Oke. Congratulations, kita sudah mengimplementasikan server action. Nah, di sini semuanya sudah berjalan dengan lancar. Kita bisa redirect ke invoice lagi setelah submit. Juga kita bisa melihat invoice baru di bagian paling atas dari table gitu. Oke, di sini kita akan mempelajari update. Selanjutnya kita akan mempelajari update invoice. Jadi update invoice form is similar to create an invoice form, except kecuali kita membutuhkan paste data ke invoice ID untuk update record ke database kita. Nah, let's see how you can get the past invoice ID. These are steps you will take an update invoice. Jadi kita akan membuat a dynamic route segment dengan menggunakan invoice ID. Lalu kita akan membaca invoice ID dari parameter page. Setelah itu fetch the specific invoice. Jadi kita akan fetching data specific invoice dari database kita, dari yang match dengan ID ya. Lalu kita akan pre-populate the form with invoice data. Lalu itu kita akan update data di database kita. Oke, sebentar gue mau minum dulu ya, rada-rada aus gitu. Oke. Yang pertama itu create a dynamic route segment
with the invoice ID. Next.js itu akan mengizinkan kita untuk membuat dynamic route segment ketika kita tidak mengetahui segmen yang pasti ya, name dan segmen name-nya yang kita tidak tahu segmen name-nya gitu, tidak pasti, dan kita ingin membuat routes dari data gitu, based on data. This could be blog post title, product page, dan lain-lain. Kita juga bisa membuat dynamic route segment dengan wrapping folder name di square brackets. Nah, for example adalah seperti ini nih, dari square bracket ya. Jadi kita buka square bracket, di dalamnya itu ID, kita tutup lagi dengan square bracket. Juga untuk post ya, seperti ini juga sama. Oke. In your invoice folder kita akan membuat sebuah ID. Ini di dalam ID itu nanti ada edit. Ini sudah selesai, kita bisa close dulu ya. Ini juga gua akan minimize dulu. Dashboard, invoices, ID seperti ini ya, square bracket. Setelah itu kita tambahkan folder lagi edit, lalu kita tambahkan lagi filenya page.tsx. Oke, seperti ini. In your table component, notice there are update invoice button that receive the invoice ID from the table records. Oke, di table sini ya, berarti ini bisa kita hapus dulu deh. Oke, di sini ya button edit ya. Nah, ini belum berfungsi. Oke, button receives invoice ID nih. Kita akan buka buttonnya. Navigate to update invoice component and update href of the link accept the ID proof. Nah, oke, berarti kita bisa coba buka dulu di sini. Button di sini ya, buttons.tsx yang ada di app UI invoices. Oke, di bagian update invoice ini kita bisa ubah nih katanya nih untuk href-nya menjadi seperti ini. Karena apa? Karena ID-nya itu ini ya, ID-nya. Lalu edit itu adalah foldernya atau segmennya, edit. Jadi nanti ketika kita klik dia akan mengarah ke sini. Ini kita bisa format dokumen with TypeScript. Oke, sekarang kita coba nih, harusnya dia akan redirect ya. Kita refresh dulu coba. Nah, ya dia sudah redirect nih di sini. Oke, aman. Nah, sekarang kita akan read ID from the page parameter gitu. Kita akan kembali ke page component. Oke, di bagian yang kita sudah buat ya di sini, kita bisa paste nih. Nah, di sini kita mengimport sebuah form juga. Form itu adalah edit form untuk invoice, lalu kita import breadcrumb juga. Lalu kita akan fetch customer gitu. Oke. Di sini kan ada customer nih, ada invoice juga. Harusnya di sini nantinya kita akan buat sebuah variable nih, accounts customer dengan fetch customer seperti ini harusnya. Oke. Sorry, wait, coba kita cek lagi. Oke, untuk invoice ini belum ada ya. Invoice fetch invoice. Oke, ini kita skip dulu, nanti kita coba cek lagi ya. Itu diambil dari mana datanya? Ya karena kita menggunakan starter jadi kita nggak tahu di mananya. Notice how similar on your create invoice page, except it imports different from edit form.tsx file. This form should pre-populate with the default value for the customer name, invoice amount, dan juga status. Untuk melakukan pre-populate pada form fields, kita membutuhkan sebuah fetch pada specific invoice menggunakan ID. Oke, untuk tambahan itu adalah param page komponen yang juga menerima sebuah prop dengan yang dipanggil dengan params, which you can use the access ID. Update your page component to receive the prop. Oke, di sini kita berarti bisa copy ya.
Jadi di sini kita belum menerima sebuah parameter ID. Kita bisa menerimanya dulu seperti ini. Oke. Kita akan mengambil parameter ID-nya. Dari mana ID-nya? Dari sini. Oke. Setelah itu kita bisa lanjut lagi fetch the specific invoice. Nah, berarti fetch by ID. Ini fetch invoice by ID. Oke, seperti ini ya harusnya. Nah, di sini kita bisa menggunakan promise all aja nih, daripada kita satu-satu ya kayak gini. Kita bisa menggunakan invoice promise kita bisa menggunakan promise all untuk fetching datanya. Nah, di sini karena by ID berarti parameternya adalah ID. Kalau kita bisa cek di sini ya. Nah, ini ada parameter ID. Gitu. Berarti seperti ini. Nah, sekarang kalau kita coba ya. Nah, ini udah bisa nih. Kita coba lagi dari awal. Pending nih, kita edit. Nah, ini juga datanya sudah masuk semua nih. Amy Burns, mode-nya 100, statusnya adalah pending. Kalau kita update menjadi paid, ini belum berfungsi untuk submit dari edit invoice ini buttonnya. Oke. You will see a temporary TS error. Oke. Invoice prop on terminal. Oke, di sini ya ada error nih. Jadi katanya customer map is not a function edit invoice form. Di sini mana edit invoice form? Di sini nih. Oke, wait. Select ke customer map. Oke. Katanya invoice potentially undefined. Don't worry, for now kita akan resolve ini menggunakan error handling. Nah, kita akan buat error handling berarti untuk ini everything works correctly. Visit the dashboard invoice and click on the pencil to edit. After navigation, you should form pre-populate with invoice detail. The URL should also update with ID. Oke. Oke, paste the ID server. Oke, untuk edit from di sini. Lastly, you want to paste the ID to the server action so you can update the right record on your database. You cannot pass the ID as an argument like so. Seperti ini nih, kita tidak bisa passing ID seperti ini. Nah, daripada itu kita bisa melakukan paste ID kepada server action menggunakan JS bind katanya. Ini akan make sure ya, akan memastikan value yang di pass itu ke server action itu secara encoded gitu, sudah di encode. Nah, berarti kita bisa kembali ke edit form.tsx di bagian sini. Kita bisa import update invoice. Oke. Setelah itu update invoice with ID seperti ini nih di bagian edit invoice form. Kita bisa tambahkan variabel ini edit invoice form di sini. Oke. Setelah itu di bagian form ya, actionnya ini kita update nih. Update invoice with ID. Oke. Seperti ini, coba kita cek lagi sebentar. Update invoice. Update invoice from button kan. Oh, dari action dia. Oke, dari app lib action. Dari action berarti kita harus buat dulu nih. Untuk kodenya di sini kita belum buat ternyata kan. Ini kan ada create invoice ya. Ini kita bisa copy dulu deh. Apa ini bisa kita copy dulu. Kita akan update invoice. Nanti kita import dari sini berarti. Ini kita ulang, salah karena ya update invoice-nya. Import update invoice. Nah, yang ini ya benar. Oke. Tapi untuk kode di sini kita masih belum ubah ya untuk update invoice-nya. Kita kembali lagi di sini. Nah, ini dia. Untuk kodenya kita bisa
copy aja nggak apa-apa. Oke, seperti ini. Ini kita bisa import update invoice-nya dari use jot. Jadi kita akan menggunakan jot lagi. Di sini kita bisa tambahkan lagi variable ini. Oke, sampai sini ya nggak ada error, aman. Jadi ini mirip-mirip ya dengan create invoice ya. Kita bisa melihat bahwa datanya itu diekstrak dari from data, dan juga kita akan memvalidate datanya menggunakan jot, lalu kita convert menjadi sense untuk amount-nya. Passing the variables on your SQL query ya di sini ya. Calling revalidate, dan juga kita akan redirect, jadi sama aja gitu sebenarnya. Ini kita bisa ubah menjadi 50 untuk Amy Burns. Oke, kita edit invoice Amy Burns 50 ya. Ini sudah berubah, aman. Untuk statusnya coba kita jadiin wait ya, aman. Sampai sini untuk create dan juga update. Nah, sekarang juga ada nih icon delete, tapi dipencet itu masih belum bisa. Nah, untuk delete juga kita sama, kita menggunakan sebuah ID. Nah, kalau misalnya kita ingin membuat delete seperti ini ya, ini bisa kita, sebenarnya hampir-hampir mirip juga ya. Delete invoice misalnya seperti ini, delete invoice ya. Ini sebenarnya kita nggak perlu ya mengambil ini. Oke, jadi kita tinggal di sini delete invoice where ya, tinggal di where aja nih. Jadi ini setnya yang ini kita hapus, delete from invoice ya. Oke, where ID-nya adalah ini nih. ID diambil dari mana? Dari sini, string. Ini from datanya ini kita bisa hapus aja harusnya. Ini juga kita bisa hapus seperti ini. Oke, kita kembali lagi di bagian buttons, invoice button. Kita akan import delete invoice dari action ya, bener ya, import delete invoice. Oke, dari sini setelah itu function delete invoice-nya ini menerima sebuah parameter ID dan juga akan di pin. Oke, export delete invoice ini ya. Nah, ini kan ditambahkan sebuah pin. Setelah itu di bagian formnya, actionnya delete invoice with ID. Oke, ini formnya belum ada. Oke, kita bisa copy aja di sini. Formnya ini kita cut. Oke, kita format dokumen with TypeScript biar lebih rapi seperti ini. Nah, di dalam action.ts ya, nah ini delete from invoice where ID. Oke, sama ya untuk revalidate path-nya di sini. Coba, oh ya, sorry, ada kesalahan di sini. Karena di sini delete invoice itu tidak mengarah atau redirect ya ke halaman tertentu, jadi dia langsung menghapus di halaman sini nih, redirect invoice. Kita tidak perlu melakukan redirect berarti. Nah, untuk di sini untuk SQL-nya harusnya from delete from invoice, di mana ID-nya adalah ID ini. Oke, ini harusnya sudah aman. Sekarang kita coba cek untuk delete Amy Burns yang ini. Ya, dia sudah terhapus dan dia sudah diupdate. Diupdate itu dengan apa? Dengan revalidate ini, yaitu. Jadi ya sebenarnya seperti Ajax lah, JavaScript Ajax itu dia akan secara real time gitu. Ketika kita hapus, kita tidak melakukan reload halaman, tapi datanya akan di auto revalidate lagi tanpa merefresh halaman itu sendiri gitu. Jadi performa juga akan semakin bagus dan experience untuk usernya juga akan semakin baik. Kita bisa delete lagi Amy Burns ya, dia sudah terdelete, aman. Oke, untuk chapter 12 kita sudah selesai. Kita bisa melanjutkan ke step berikutnya, yaitu adalah handling error.